Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kesha Alfiana Radisti dari Kabupaten Sukamara akan membawakan sebuah dongeng tentang cerita rakyat Kalimantan Tengah yang berjudul Dohong dan Tingang, Ilmu untuk Semua. Tema khusus cerita ini adalah gemar belajar dan bermasyarakat. Berikut jalan ceritanya. Dahulu kala, di sebuah kampung kecil di pedalaman Kalimantan Tengah, hiduplah seorang anak muda bernama Dohong. Ia bukan anak yang suka berpetualang atau pandai berburu seperti teman-temannya. Tapi, ia punya satu kebiasaan baik. Ia suka belajar. Setiap pagi, sebelum membantu orang tuanya di ladang, Dohong lebih suka duduk di bawah pohon besar sambil membaca buku tua warisan kakeknya, dibandingkan berburu atau bermain sepanjang hari. Buku itu ditulis di atas kulit kayu dan berisi banyak pengetahuan tentang alam, sejarah leluhur suku Dayak, serta cara menjaga kehidupan yang selaras dengan hutan. Ketika Dohong sedang membaca buku tua di bawah pohon besar di hutan, ia mendengar ada suara aneh, menyerupai suara nenek sihir keluar dari semak belukar. Dohong, ku dengar kamu tidak memiliki teman di kampung ini. Maukah kamu nenek kasih seorang teman yang akan siap mendukungmu? Dia adalah seekor burung endang besar bernama Tingang. Sambil kebingungan, Dohong bertanya, "Seekor burung? Bagaimana aku bisa berteman dengan seekor burung, Nenek?" Tingang bukan burung biasa. Ia bijaksana, bisa berbicara, dan tahu banyak tentang hutan dan isinya. Dohong menyetujui tawaran si nenek dan menerima Tingang. Dohong berkata, "Mulai sekarang kamu adalah temanku. Terbanglah mengelilingi kampungku, Tingang." Banyak anak muda di kampung mengejek Dohong. "Dohong, kamu tidak akan bisa hidup hanya dengan membaca buku," kata gantar si anak pemburu muda di kampung. "Iya, lebih baik ikut kami ke hutan. Belajar hanya membuang waktu," tambah yang lain. Tapi Dohong tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Setiap orang punya jalan hidup. Aku ingin belajar agar bisa membantu banyak orang." Ia tahu suatu saat ilmu akan berguna untuk orang banyak. Satu-satunya sahabat yang selalu mendukungnya adalah Tingang. Ia datang setiap sore membawakan daun-daun khusus untuk dijadikan kertas tulis. "Teruslah belajar, Dohong. Orang yang berilmu akan tahu cara menjaga kehidupan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua makhluk." Suatu pagi, saat Dohong sedang membaca tentang air dan tanah, datang seekor orang hutan tua bernama Onga. Wajahnya terlihat cemas. Dohong, sungai di ujung kampung mulai mengering. Ikan-ikan mati dan pohon-pohon di sekitarnya layu. Ujar Onga. Dohong berdiri kaget. Sungai itu adalah sumber kehidupan bagi warga kampung dan semua hewan di hutan. Dohong menyadari kampung mereka mengalami masalah besar. Hutan di sekitar kampung mulai rusak karena terlalu banyak ditebang. Kepala kampung mengadakan rapat, tetapi tidak ada solusi yang pasti. Banyak warga mulai bertengkar dan saling menyalahkan. Melihat kekacauan itu, malam harinya Dohong tak bisa tidur. Keesokan harinya, Dohong meminta izin kepada kepala kampung untuk menyelidiki penyebabnya. Dohong, Tingang, dan Onga berjalan dan terbang selama 2 hari 2 malam. Mereka menghadapi hujan lebat.
petir menyambar, jar, dan hewan buas. Tapi semangat mereka tak padam. Di sana mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Hutan telah rusak parah, pohon-pohon ditebang, tanah longsor ke sungai, dan air tercemar oleh lumpur serta racun. Oh ini penyebabnya. Hutan rusak dan sungai ikut menderita. Alam tidak lagi bisa menjaga dirinya sendiri. Kita terlalu serakah. Kata Tinang sedih sambil menangis. Selanjutnya, tahukah apa yang dilakukan Dohong? Saat kembali ke kampung, Dohong mengumpulkan warga. Kita harus belajar dari kesalahan ini. Kita perlu menjaga hutan dan mengelola alam dengan bijak. Aku punya cara untuk menanam pohon dan membersihkan sungai seperti apa yang diajarkan di buku kakek. Ia menunjukkan gambar dan penjelasan dari buku kakeknya tentang cara menanam kembali pohon dan menyaring air secara alami. Ia mengusulkan agar kampung membuat taman hutan kecil, menanam pohon keras dan membuat alat penyaring air sederhana dari pasir, batu, dan arang. Awalnya warga ragu, tetapi karena tidak ada solusi lain mereka mengikuti saran Dohong. Tahukah apa yang terjadi selanjutnya? Lambat laun kampung menjadi hijau kembali. Sungai jernih, ikan menari-nari di dalamnya, dan hasil panen pun melimpah. Suatu hari kepala kampung berdiri di depan semua warga saat acara panen raya. Dohong telah mengingatkan kita bahwa belajar itu penting. Ia menggunakan ilmu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menyelamatkan kampung ini. Kemudian ada salah satu warga kampung yang bermain kecapi sambil berkarungut yang dipersembahkan untuk Dohong. Belajar tekun setiap hari bersama Tinang sahabat sejati. Himba rusak sungai Mangeang, kalunen gegerate pun pusang. Dohong dumah maim di jalan dengan ilmu tentang ketulusan. Kini kampung kembali cerah, anak-anak pun ikut berbenah. Ilmu jadi cahaya terang untuk bersama hidup gemilang. Seluruh warga bertepuk tangan. Dohong tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa kebiasaan kecilnya membaca dan belajar bisa membawa perubahan besar. Dan Dohong, si anak yang dulunya sering diejek, kini dihormati sebagai guru muda yang bijaksana. Tingang pun terbang tinggi di atas kampung dengan bangga sambil berkata, "Wah, ilmu dan hati yang baik bisa menyembuhkan dunia. Perubahan besar bisa terjadi hanya dengan kemauan belajar dan hati yang pulih." Dan sejak saat itu, semua anak di kampung ingin menjadi seperti Dohong, anak yang gemar belajar dan peduli pada masyarakatnya. Demikian akhir ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.